Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya yang paling mulia dari seluruh kitab, yaitu kitab Al-Quran. Kitab yang menjadi rujukan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang ketika kita membacanya, kita akan mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Terlebih lagi, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang nyata, kisah-kisah yang jauh dari kisah-kisah fiksi, kisah-kisah novel, cerita-cerita bohong. Dan hendaklah kita merenungi semua kisah yang ada di dalam Al-Quran daripada kita merenungi kisah-kisah yang tidak ada gunanya, kisah-kisah yang mungkin meneteskan air mata, tetapi tidak seperti dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan khutbah tentang nasihat Luqman kepada anaknya yang Allah Subhanahu wa taala maktubkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, dalam keadaan Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, kata yang lembut untuk seorang anak dari seorang ayah. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Inilah tafsir dari ayat di dalam kitab Tauhid, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan petunjuk. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa di antara kami yang tidak melakukan kezaliman? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seluruh manusia, seluruh Bani Adam itu adalah pasti berbuat kesalahan. Namun yang dimaksud kezaliman di sini kata Nabi, yaitu tafsir dari ayat
inna syirka la zulmun azim. Yaitu kesyirikan. Kezaliman yang dimaksud adalah kezaliman dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tentang tafsir dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan tentang kesyirikan, wa sawwan naqis al-faqir min jami'il wujuh, yaitu kita menyamakan yang kurang dan fakir dari seluruh sisi, bi rabbil kamalil ghina min jami'il wujuh, dengan Rabb yang sempurna, maha kaya dari seluruh sisinya. Wa sawwa man la yastati'u an yun'ima bi misqala dzarratin minan ni'am, dan kita menyamakan apa yang tidak mampu memberikan nikmat kepada kita walaupun sebesar biji zarrah. Kemudian lanjut, billadzi ma bi khalqi min ni'matin fi dinihim, dengan apa yang tidaklah apa yang ada pada makhluk berupa nikmat pada agama, wa dunyahum, dan dunia mereka, wa ukhrahum, ukhrai mereka, wa qulubahum, dan hati mereka, wa badahum, badan mereka, illa minhu, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yasrifus su' illa huwa, dan tidak ada yang bisa melepaskan kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh menanyakan dengan pertanyaan istifham inkari, yaitu fahal a'zamu min hadha zulma syai'un, min hadha zulmi syai'un, maka kezaliman apakah yang lebih zalim dari hal seperti ini, yaitu kita menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu memberikan kita bahaya dan memberikan kita nikmat walaupun sebesar biji zarrah. Kemudian kita membahas tentang kesyirikan di dalam Kitab Tauhid Syekh Muhammad An-Najdi, Syekh An-Najdi Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya membahas tentang banyak dari bahaya-bahaya kesyirikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan beberapa perkara yang masuk dalam bahaya kesyirikan, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqi Allah, barang siapa yang bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, la yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang bertemu di akhirat kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan dia membawa dosa kesyirikan, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Jemaah, tujuan kita hidup adalah bagaimana kita mendapatkan tempat tertinggi di surga dan kita menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan bagaimana mungkin itu terjadi kalau kita tidak meninggalkan dosa pertama, yang dosa yang paling besar, yaitu dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berpuasa, salat, tetapi kita menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Yang dimaksud syirik adalah syirik besar yang mengeluarkan dari agama. Karena ada bentuk dari kesyirikan yang tidak mengeluarkan dari agama. Yang dimaksud di sini adalah dosa yang kesyirikan yang besar jika pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebutkan bahaya kesyirikan, Syekh juga menyebutkan tentang keutamaan tidak berbuat syirik setelah tadi janjikan surga, yaitu dari Tirmizi, dihasankan oleh Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam,
lau ataitani, seandainya kalian bertemu kepadaku, biqurabil ardi khotoya, sepenuh bumi dari dosa-dosa, kesalahan, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian kalian bertemu kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka saya akan mendatangi kalian dengan sepenuh bumi pula itu ampunan. Ampunan jamaah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan diri dari kesyirikan yang membatalkan seluruh amalan. Dan kita bertobat dari segala bentuk kesyirikan yang mungkin kita sadari atau tidak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Luqman menasihati anaknya tentang bahaya kesyirikan, nasihat yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di dalam surah Luqman ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami wasiatkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, yang di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, dan telah menyapinya dalam 2 tahun. Anishkurli, kata Allah, bersyukurlah kepadaku, yaitu dengan menegakkan ibadah. Ibadah yang paling pertama adalah tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Wa anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, dan bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku lah tempat kembalimu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan, apa yang tidak ada ilmu padamu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati dalam perintah tersebut, tapi tetap pergauli mereka dengan kebaikan di dunia ini. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan dengan baik, perlakukan dengan sopan. Apalagi ketika kedua orang tua telah mencapai usia yang telah hampir dikatakan sampai pada ajalnya, maka di waktu inilah seorang anak hendaklah memanfaatkan waktu-waktunya bersama orang tuanya. Dia memberikan pelayanannya kepada kedua orang tuanya dengan lembut, agar dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat Luqman yang selanjutnya dilanjutkan di ayat, "Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah kepada yang baik, wanha 'anil munkar, dan laranglah dari kejelekan. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya perkara-perkara di atas tadi adalah perkara yang sangat penting." Kita mengambil faedah dari ayat yang kita baca ini pada khutbah kali ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya, begitu pula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Yaitu apa jamaah? Memulai pengajaran tentang keimanan, kemudian dengan Al-Quran. Sebagaimana dari sahab Jundub bin Abdullah berkata, "Kunna ma'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun fata'allamna al-iman qabla an ta'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an fasdadna bihi imanan." Dahulu kami
bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kami masih anak kecil, kami mempelajari tentang keimanan. Sebelum mempelajari Al-Quran, kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran, bertambahlah keimanan. Bertambahlah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an wa na'udzu bika min Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inna na'udzu bika min an usyrika bika Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Aqimus shalah.